Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada program baru dari Northwest Territories Nominee Program. Kalau Anda tahu Perdana Menteri Kanada yang terbaru, Mark Carney, kabarnya beliau pernah cerita beliau sebetulnya kalau nggak salah lahir atau dibesarkan di sini gitu. Oke, ini alamatnya di sini. Anda klik ke Employer Support ya. Kalau di bagian Home ini alamatnya ini ya. Kemudian sebetulnya di sini untuk Anda ya, tapi yang saya sarankan itu Anda klik bagian employer driven stream ya. Jadi ini kalau Anda baca The Northwest Territories Nominee Program itu application-nya itu dibuka besok tanggal tanggal 2 Juli jam 9 pagi waktu Kanada ya, waktu sana ya. Dan tutupnya jam 5 sore tanggal 9 Juli. Jadi cuma seminggu. Jadi Anda harus cepat-cepat apply ya. Sebetulnya ini halaman ini untuk employer ya, tapi tidak ada salahnya Anda eh, mengetahui berita ini karena dengan begitu Anda cepat-cepat cari ya. Jadi Anda bisa klik di sini. Ada beberapa website resmi termasuk Jobbank tapi di Jobbank Anda search Northwest Stories ya. Jadi misalnya kita coba ya di sini ada Indeed Jobs juga, Northern News Service Job Listing juga. Jadi caranya Anda cari yang ada di sini semua itu mereka yang butuh cepat-cepat ya. Eh, eh, Kemudian ini ada invitation to submit juga kan. Kemudian Anda coba ini job board ini Edge Notes job board. Oke. Ini ada banyak. Nih, bahkan butuh tukang kayu. Siapa dari yang baca ini yang tukang kayu yang sudah berpengalaman bisa dapat full time permanen. Yang biasa ngurusi hewan-hewan liar itu bisa wildlife manager. Ini ya. Nih, ada banyak sekali. Bahkan ada yang guru, tapi ini atau program support teacher. Em, ada salah satu subscriber, kalau nggak salah Mbak Ulil ya, yang guru, dia minta kabar, jadi ini kabar bagus, dicoba aja. Nah, sekarang saya kasih tahu untuk di negara-negara luar Indonesia itu guru-guru itu harus, terutama di Kanada ya, muridnya itu internasional ya. Kemudian tidak sama dengan di tanah air yang sopan-sopan. Itu kadang-kadang kalau umur teenager ke atas itu sama guru itu kurang inilah dianggap seperti teman. Jadi Anda tidak bisa bekerja sebagai guru yang sangat-sangat apa ya, es- controlling gitu ya, seperti di Indonesia tidak akan disukai oleh murid gitu. Jadi mungkin Anda turun jabatan dulu aja jadi support teacher karena untuk jadi teacher di sini kan harus punya license ya. Ini Anda baca ya, apa saja yang dilakukan ya. Nah, ini dia. Jadi Anda ada job opening information, kemudian visit application-nya ya. Ini teacher K-12 juga ya. Jadi sistemnya beda dengan Quebec sekolahnya ini ya. Ini junior kindergarten, ini grade 3 teacher kelas 3. Mungkin Anda bisa kalau Anda guru SMP turun jabatan lebih baik mengajar kindergarten ya daripada mengajar ke ini ke apa anak-anak yang lebih besar. Biasanya ini agak agak berat walaupun Anda pinter, kalau Anda sudah pernah jadi dosen mungkin bisa turun level di sini. Itu gajinya sudah cukup bagus juga. Karena untuk bersaing selevel kalau Anda dosen di Indonesia untuk menjadi dosen di sini saingannya lebih banyak yang lebih lebih hebat gitu. Jadi turun jabatan aja dulu yang penting masuk sini itu saran saya gitu ya. Jadi kita lihat lagi ini. Oke, karena Jobbank sama Index Anda sudah tahu caranya, sudah saya ajarkan di beberapa video ya. Ini kan ada banyak ya. Oke. Nah, sekarang Anda lihat sekarang, jadi ada tiga ya, ada tiga stream ya. Yang pertama entry level, ini yang buat Anda yang blue collar ya.
Jadi yang istilahnya yang kerjanya kasar gitu. Ini ada banyak pekerjaan. Ini muslimah berjilbab diterima juga. Jadi jangan khawatir ya. Kalau Anda ingin tahu eligibility kriteria, coba dilihat program guidelines-nya di sini. Ya, di sini ada filenya. Ya, nih. Anda kalau bingung ini apa nih bahasa apa? Ini dari Inuit ya. Jadi orang Kanada asli. Itu indigenous ini. Ya. Nah, Anda bisa baca satu demi satu ya. Ini di sini apa itu foreign national ya. Ya, nomine aplikan, nomine ya. Jadi ada tiga program kan, katanya employer driven stream, francophone stream. Anda nggak mungkin nggak bisa business stream itu mungkin bukan untuk Anda juga. Jadi Anda pilih yang ini ya, employer driven stream ini ya, yang ini. Kemudian yang employer driven stream itu juga ada tiga macam. Entry level atau semi skilled occupation untuk yang kerja kasar, skilled worker itu untuk yang kantoran, biasanya guru dan sebagainya, atau express entry gitu. Sekarang ini entry level ya. Itu ini karena employee-nya itu kekurangan tenaga kerja nggak bisa dipenuhi oleh penduduk lokal, permanent resident Kanada atau warga negara Kanada. Biasanya tier-nya 4 atau 5, jadi cukup rendah. Biasanya tuh nggak butuh diploma atau high school, cuman high school aja ya. Kemudian eh, ini untuk employers ya, di untuk Anda. Eligibility-nya, ini untuk employer-nya nggak usah dibaca, tapi Anda perlu memahami apa yang mereka butuhkan. Employment-nya ini ya. Ini job description-nya, NOC-nya, LMIA juga ya. Kemudian mereka harus advertising di mana saja. Jadi mereka advertising-nya di sini semua. Bahkan oh ya, saya hampir lupa Monster dari sini juga pernah saya pakai waktu saya masih cari kerja, itu juga bagus juga. Workable juga terkenal. Saya kok hampir lupa ya menyebutkan ya sebelumnya karena ini juga terkenal dua-dua nih. Cuma sekarang kalah kalah ini, kalah sama Indeed. Indeed ini termasuk baru tapi sudah bagus sekali. LinkedIn juga. Jadi Anda bisa cari ya. Kemudian nomine aplikannya ya. Jadi Anda harus punya valid work permit, paspor, birth certificate, marriage certificate, birth certificate, bank statement dan sebagainya. Oke. Ini work permitnya nih ya. Jadi work permitnya uh, dari 1 Januari sampai 31 Maret 2026 gitu ya. Kemudian butuh support letternya, kemudian education and work experience. Ini Anda baca semua ya. Nanti saya insya Allah saya taruh di bagian deskripsi untuk Anda klik di sini. Yang ini ya. Kemudian taruh sini dulu. Jadi biar nggak lupa. Kemudian apa lagi ya? Ini employment contractnya di sini. Contohnya employment contract itu kayak gini ya. Nih, jadi ada bosnya, nah perusahaannya apa, nah namanya, telepon, terus Anda, ini untuk Anda ya. Kemudian kontraknya ya, full time, mulai kapan ya, deskripsi jobnya itu kayak apa, schedule-nya gimana, terus berapa gajinya, vacationnya itu berapa. Kemudian Anda tetap dapat hadiah loh ya. Kalau Anda di Amerika nggak dapat bukan hadiah, gaji. Kalau di Amerika nggak dapat, kalau di sini digaji. Jadi semua Anda dapat ini, semua dapat bayaran walaupun Anda libur. Gitu ya. Kemudian transportasinya, ya akomodasinya ya. Kemudian hospital dan medical care insurance ya. Nah, jadi mereka yang menjamin. Jadi Anda tidak bayar untuk insurance sama sekali ya. Itu bagusnya di sini. Di Kanada itu dijamin. Kalau dulu saya ingat itu tuh perusahaan itu nggak ikut-ikut. Itu tergantung ada benefit atau tidak. Tapi di sini diwajibkan. Kemudian Anda juga wajib dapat akomodasi. Ya, ini bagus kan? Kemudian safety juga dan yang jelas transportasinya round travel ya, pulang pergi dari negaranya. Jadi coba aja.
Kalau Anda dapat kan lumayan, semua sudah di cover gitu. Ya, nanti kalau di PHK itu gimana? Jadi mereka harus kasih surat peringatan bahwa Anda akan di PHK. Kalau Anda sudah 90 hari kerja, ya, itu kan sudah lulus tesnya. Itu Anda kalau di PHK harus dapat surat gitu. Setidaknya dua minggu in advance or pay 2 weeks in termination pay in lieu of notice. Oh ya, jadi Anda setidaknya kalau misalnya di PHK ya 2 minggu lagi kamu nggak kerja di sini. Nggak bisa, oh besok kamu nggak kerja nggak boleh. Tapi kalau misalnya mereka bilang besok kamu nggak kerja, mereka harus kasih 2 minggu bayaran gitu. Jadi Anda bisa bisa apa namanya survive gitu. Gitu. Jadi ini nanti ada tanda tangannya dan sebagainya gitu ya. Apalagi ya. Ini tadi kan kita bicara tentang entry level ya. Bagaimana dengan ini yang sudah skilled worker? Yang sudah skilled worker itu misalnya guru dan sebagainya. Ini tier-nya 0 sampai 3. Kalau Anda sudah tahu video sebelumnya, 0 itu yang paling tinggi sendiri. Ya, seperti big boss-nya gitu ya atau manager gitu. Jadi mungkin anu apa? Manager itu berarti sudah ada college atau university diploma ya, gitu. Jadi untuk eligible, ya mereka harus punya bukti bahwa mereka punya training, pengalaman, dan education, pendidikan. Jadi setidaknya punya 1 tahun experience kerja, pengalaman kerja di 10 tahun terakhir, oke, di tempat yang sama. Atau eh, tempatnya kerjaan sama dan mereka dinominasikan dan mendapat work permit yang expiration day-nya itu tanggal 31 Maret 2026. Atau Anda sudah pengalaman kerja full time di teritori sini dengan apa employer sama minimum 18 bulan sebelum apply gitu. Ya. Kemudian ada bahasanya ada minimumnya. Jadi ini nanti harus diikuti ya. Baca program guidelines yang tadi saya kasih tahu, oke? Ini skilled worker checklist. Mari kita lihat apa checklistnya. Nah, ini di sini ya. Jadi Anda isi nama belakang, ini tidak usah diisi. Kemudian nama apa depannya. Ini harus punya formulir ini ya. Jadi ini online semua. Employer dari ini perusahaannya. Ini semua diisi semua. Kemudian ini employer information semua harus dikasih semua ya. Dan kemudian Anda juga punya ini surat-surat ini. Kemudian surat-surat ini semua harus lengkap ya. Kemudian kontraknya gimana, employernya gimana. Jadi bukan cuma Anda aja yang eligible, tapi juga employernya juga, kontraknya juga. Kemudian Anda punya work permit, expiration-nya dari Januari 1st sampai 31 Maret 2026. Punya pengalaman kerja 1 tahun di pekerjaan yang sama dalam 10 tahun yang terakhir atau pernah bekerja di teritori sini dengan work permit yang valid ya setidaknya 18 bulan ya. Kemudian Anda butuh sertifikat atau bukti Anda punya pendidikan di trade yang dibutuhkan di situ ya. Misalnya Anda sudah pengalaman punya sertifikat welder itu sudah bagus. Tinggal nanti dipersamakan aja di Kanada gitu. Ya. Jadi Anda coba kirim email di sini kalau ingin tahu atau langsung immigrate ini websitenya di sini. Nah, websitenya yang tadi itu. Oke. Kemudian jadi ini banyak muslimnya ya. Jadi ini orang Somalia nih wajahnya. Jadi banyak muslim ya. Jadi insya Allah banyak ini apa namanya? Banyak masjidnya. Oke. Em, lainnya itu untuk employer. Bagaimana dengan express entry? Nah, express entry itu yang sudah masuk di poolnya ya.
Yang sudah punya masuk di poolnya itu yang dibutuhkan 0 sampai 3 tier-nya ya. Tapi bagusnya kalau Anda sudah masuk di pool dan Anda mendapatkan job offer di sini, Anda dapat 600 poin tambahan. Jadi Anda bisa lebih cepat dapat permanent resident. Jadi saya sarankan yang Anda merasa nilainya kurang, coba aja gitu ya. Kalau Anda mau ini caranya, tapi yang saya lihat kalau ini YouTube-nya tadi saya lihat sebentar, tapi ini untuk employer bukan untuk Anda. Ini checklistnya buat Anda yang ingin dari Express Entry. Kita lihat ya. Ini dia. Sama, hampir sama. Seperti yang tadi, ya. Jadi, saya rasa itu aja dulu. Selamat mencoba. Mudah-mudahan lancar. Saya sarankan Anda ikut WhatsApp grup kita. Kirim email ke hidupdikanada@outlook.com. Nanti saya beri linknya. Oke? Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga berguna dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.